Di sisi kehidupan lain, saya merasakan lebih dalam keseharian nenek Parumbaya yang sangat memilukan. Tubuh bungkuknya tak mematahkan semangat untuk tetap bekerja. Mak Enah setiap pagi datang ke ladang untuk mencari rumput liar. Hari ini bersama cucu dan sahabatnya, Mak Enah menargetkan 2 karung rumput terkumpul agar bisa dijual kepada para peternak sapi. Ini cuma rumput liar, tapi ini sumber penghasilannya para nenek tangguh yang ada di sini. Mereka sehari-hari mengarit, kalau orang sini menyebutnya mengarit, ngumpulin rumput untuk dikasih makan ke hewan ternak. Bukan hal yang mudah di usianya untuk menggunakan alat potong rumput ini. Namun ia tak memiliki pilihan lain. Hidup dalam kesusahan membuatnya harus berjuang demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mak Enah hidup bersama Yadi, sang cucu yang sejak kecil tak memiliki ayah. Di usianya yang sudah menginjak 90 tahun, Mak Enah enggan mengeluh. Dikala dirinya bisa saja berleha-leha menikmati hari tua, namun ia tetap berjuang dan tak ingin merepotkan anak-anaknya. Meski begitu, tak dipungkiri, nenek seusianya kini berada dalam kondisi tubuh yang rentan. Mak, kalau ngarit, nyari rumput, sehari dapat berapa karung, Mak? Ya keng 2 karung, ay jag-jag mah. Ay jag-jag, ay tun sa ima banten, bisa karung we, ngaringan-ringan mah tanaga. Terus mau pokok mah mananya sakarung we gitu. Tadi Mak ngeluh tuh tangan. Nah, iya. Kenapa? Ngajar iya. Kan ieu ngadama kored. Kored, cacaang. Iya, cacaang ieu rumput. Janten panginten kalamian mah ieu cangkeul. Janten rumputnya bari cataknya janten hese gitu ieu. Jadi sakit gitu tangannya ya. Berapa Mak dapat uang dari jual rumput? Ya, aya 25, kumaha masihanna we da isi atuh ngahargakeun mah. Aya nu 30 gitu ka mah. Kumaha nu periogina we kitu. Aya nu ngalingkung dinya incu emak eta teh. Gitu aya ngabela emak dina udur saha panpun anak. Incu merenam. Mah teh atuh seueur kesedih komo atuh mulai udur teh sareng itu budak kumaha. Seueur kesedih gitu. Komo aya ngatos teh gaduh nu ngurus gitu mah. Ya, aitan mah jak nuhunkeun we ka pun anak ka incu gitu. Kehadiran Yadi menjadi berkah baginya. Dikala sebagian besar anak-anak Mak Enah pergi merantau. Dari hasil pendapatan yang sangat minim, Mak Enah dan Yadi mensyukuri kehidupan yang mereka jalani. Ini menjadi kegiatannya Mak Enah sehari-hari. Setelah mengarit rumput, Mak Enah datang ke kandang sapi milik tetangganya. Jadi Mak Enah bekerja di sini untuk mendapat upah harian ya Mak Enah ya. Menjadi buruh ternak sapi merupakan pekerjaan lain Mak Enah demi meraup pendapatan. Meski upahnya hanya berkisar 15 hingga 20 ribu rupiah, namun tak muluk-muluk. Ia hanya ingin tetap mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Kandang sapi milik tetangganya ini sempat alami musibah sapi-sapi yang sakit karena beredarnya wabah PMK. Beruntung saat ini kondisinya telah membaik. Sapi lokal yang diperjualbelikan di sini menjadi salah satu harapan Mak Enah mendapat sedikit penghasilan. Pak Lukman, kemarin kan sempat ada wabah PMK. Nah itu gimana kondisi sapi Pak Lukman saat itu? Ya waktu itu ya ada yang kena gitu. Tapi alhamdulillah nggak nyampe korban. Bisa kejual lagi, keadaan sehat gitu. Alhamdulillah dia tertolong gitu. Sampai sekarang sehat semuanya.
Kira-kira Bapak tahu nggak karena apa ya, tertular dari mana ya gitu, tertular PMK ini? Itu kan kebanyakan datang ya pedatang sapi baru. Oh. Yang kebanyakan kan mau apa itu? Mau kurban, mau ada kurban gitu. Datang sapi baru. Oh. Jadi kenanya menularkan iya. gitu ya. Kalau Bapak sendiri selama beternak ini selalu dibantu ya, butuh bantuan gitu. Ya. Salah satunya dengan adanya Mana. Iya, Mana. Ma itu rajin lah, udah tua juga, ke kebun, cari rumput. Ya kan dia ngasih itu, kuku cucu lah istilahnya. Kuku cucu satu yang nemanin, kan itu cucunya udah nggak ada bapaknya gitu. Iya. Inilah rumah tempat Mak Enah tinggal bersama cucunya. Yadi yang sudah putus sekolah sejak lulus SD, kini bekerja serabutan untuk membantu Mak Enah memenuhi segala keperluan. Di rumah sederhana inilah tempat bertumpu bagi Mak Enah dan Yadi. Sering kehabisan beras hingga kosongnya kebutuhan dapur sering dialami oleh mereka. Apa daya, nenek dan cucu ini merana di tengah gempuran kemiskinan. Pun sekarang kalau datang ke kebun, ngarit, terus kalau pulang atau dari kandang atau dari kebun ini suka sakit-sakit badan. Sekarang juga udah nggak pergi berobat lagi ke dokter karena nggak punya biaya untuk beli obat dari dokter ya, Mak. Serba pas-pasan untuk keseharian. Mak, minum obat dulu ya. Seolah sulit melangkah ke taraf kehidupan lebih baik, Mak Enah hingga kini sulit menggapai fasilitas kesehatan yang layak. Di usianya, bermacam penyakit rentan menyerang, sementara Mak Enah hanya bisa berdiam diri meratapi nasibnya. Inikah yang menjadi garis kehidupan seorang buruh ternak di sebuah pedalaman, di mana letak keadilan bagi para rakyat kecil, yang hingga kini masih merintih bak tak ada harapan. Hatur nuhun, Mak. Terus ngagedekeun abi, terus ngarawat abi. Mugia Mak masing sehat terus. Jadi masing bisa ngabanggakeun Mak. Binyunkeun doana, Mak. Kehidupan para peternak rumahan di Garut mengalami gejolak yang cukup keras. Peternak hewan tak membuat hidup mereka berkecukupan, melainkan sebaliknya. Datangnya wabah penyakit di hewan ternak membuat para peternak kecil di Garut makin kesulitan ekonomi. Seperti yang dialami Mak Alit, lansia kerabat Mak Enah ini hanya memiliki 3 ekor domba di kandangnya. Menjalani keseharian sebagai pencari rumput pakan tak menutup kebutuhan sehari-harinya. Ia hanya mampu meraup 15 hingga 20 ribu rupiah per hari. Kondisi yang membuat ia terdesak ini mau tak mau harus merelakan hewan ternaknya untuk dijual. Padahal salah satu domba miliknya baru saja menghasilkan bibit yang bisa saja ia rawat dan besarkan. Mak, ini anaknya juga dijual, Mak? Jual juga anaknya? Nggak sayang? Oke. Yaudah yuk kita bawa ya, Mak. Jadi ini Mak Alit menjual domba miliknya Mak Alit beserta anaknya juga karena sangat membutuhkan uang gitu. Dibawa kemana, Mak? Dibawa kemana? Oh iya, yuk. Keadaan seperti ini hanyalah potret kecil dari banyaknya peternak yang alami hal serupa. Menjual ke tetangga yang lebih mampu menjadi satu-satunya pilihan mereka. Hari ini, 2 ekor domba milik Mak Alit hanya laku terjual Rp800.000. Amat disayangkan. Kesulitan lainnya kami temui pada peternak kambing perah yang dimanfaatkan hasil susunya.
Kandang sederhana milik Nenek Imas menjadi lokasi ia mendapat sumber penghasilan. Di sini Mak Imas memerah susu kambing juga nggak ada mesin ya Mak ya, masih manual semuanya. Tapi sekarang tuh produksi susu kambingnya mulai menurun ya Mak ya. Dulu bisa dapat 3 liter. Iya, kalau sekarang untuk dapat 1 gayung penuh aja nih masih susah. Cukup kesulitan. Di kampung ini pernah mendapat bantuan pemberian kambing etawa sekitar 15 tahun lalu. Namun miris, hanya 1 kali saja bantuan mengalir dan tak kunjung kembali. Dari jeda pemberian itu, produktivitas kambing perah tentu telah menurun. Usia produktif kambing menghasilkan susu hanya sekitar 2 tahunan. Semakin tua kambing, susu yang dihasilkan tentu tak lagi maksimal. Sudah sejak kapan susu kambingnya nggak produktif lagi? Ayah dan sasih mah 6 bulan. Sekitar 6 bulan? Ya. Kira-kira karena apa sih Mak? Gak tahu, duka udah tua, sapi itu mbak nak. Terus kalau kondisinya begini sekarang jualnya kemana? Dulu jual kemana? Dulu mah ke yang nampung, sekarang mah ke Pawawan. Oh gitu. Iya. Pawawan itu? Iya, yang beli susu emak. Oh gitu. Penadah susu kambing kini tak lagi bertempat di kampung Mak Imas. Wanita berusia 65 tahun ini sekarang hanya mengharapkan warung di sekitar rumahnya sebagai tempat ia menjual hasil perah susu. Harga untuk 100 ml susu kambing etawa terbilang cukup menjanjikan, yakni Rp60.000. Namun jika kualitas dari produksinya sudah menurun, harganya pun relatif turun drastis. Nah, ini hasil kami memerah susu kambing yang di ember dari Bu Lilis tadi, kambing 1 lagi nggak nyampe setengahnya, sementara yang gayung hampir penuh, tapi ya hanya bisa segini ya Mak ya, belum optimal lagi gitu, nggak produktif lagi. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya, Mak Imas, Bu Lilis mau mengemasnya ke dalam botol. Dulu, dalam 1 hari, Mak Imas bisa mengumpulkan 3 liter susu. Sekarang tinggal kenangan. Apa daya, para peternak kambing perah di kampung ini hanya meratapi kondisi menyedihkan ini. Botol yang dipersiapkan sama emak ada 5, karena memang takaran sehari-harinya dapat 5 botol berukuran 330 ml ini. Namun ternyata hari ini hanya dapat nggak sampai 4 botol, cuma 3,5 hasil perah susunya ya Mak ya. Semakin berkurang tiap hari ya Mak. Kurang. Hujan. Kami bergegas ke lokasi tempat Mak Imas menjual hasil perah susu yang menjadi satu-satunya penampung susu kambing di sini. Upah Mak Imas baru bisa didapat ketika susu kambing laku terjual atau hanya menitip jual kepada pemilik warung. Pak Wawan, kenapa mau menerima ini hasil perah susu kambingnya punya emak? Oh iya begini Neng, jadi saya selain ngewarung ini kan suka aktif juga di kelompok tani gitu kan. Cuma saya prihatin gitu melihat petani-petani rumahan gitu kan, peternak rumahan yang lah namanya di kampung gitunya, hidupnya seadanya gitunya. Jadi kan kayak emak gini. Iya, kayak emak gini kan. Ikut prihatin lah gitulah, gitu. Selebih-lebih kan kepinginnya ada program dari pemerintah bantuan gimana gitu kan. Cuman gimana ya gitu kan, bingung gitu, kalau masyarakat kecil kan bingung gitu. Jika keadaan terus-menerus begini, sumber penghasilan para petani rumahan semakin terancam. Sementara Mak Imas dan para peternak kecil tak memiliki pekerjaan lain yang bisa meraup pendapatan. Ironis. Di tengah segala kesulitan kalangan peternak kecil, masih berdiri sebuah peternakan besar yang turut andil membantu peternak di sekitarnya. Inilah salah satu punggawa peternakan domba di Garut yang sudah melakoni usaha hingga garis turunan ketiga pemiliknya. Kamal menyadari tetangganya sesama peternak tidak semua memiliki fasilitas obat-obatan domba jika jatuh sakit.
Kedatangan Zubaidah yang membawa dombanya disambut baik Kamal dan langsung diberikan antibiotik. Mak, di rumah punya berapa domba? Punya 2. Kenapa dibawa ke sini, Mak, yang tadi sakit itu? Sakit. Terus udah lama sakitnya? Udah lama? Iya, udah. Pas sakit kayak gini, Mak tuh bingung? Bingung. Kenapa bingungnya? Takut mati. Kekhawatiran Zubaidah seolah menuai solusi yang tepat. Menitipkan dombanya yang sakit di peternakan ini menjadi satu-satunya jalan karena ia tak tahu harus kemana lagi. Penyebaran wabah PMK menjadi mimpi buruk bagi para peternak, utamanya mereka yang hanya memiliki kandang rumahan. Penularannya sangat masif jika hewan ternak disatukan dan saling berinteraksi. Kisah para peternak kecil di Garut menjadi sebuah potret ironi yang membuat mereka jauh dari kesejahteraan. Mak Otih dan dombanya yang mati, Mak Nah yang hampir berusia 100 tahun masih menjadi buruh ternak sapi, hingga Mak Imas dan hasil prasusu kambingnya yang menurun drastis. Mereka hanya sebagian kecil warga di pelosok Kabupaten Garut yang menggantungkan asa terhadap pemerintah, setidaknya untuk menyadari akan keberadaan mereka yang merana.